Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kita kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan TKA Matematika SMA dan MA. Ini adalah video lanjutan dari sebelumnya, paket 2 gitu ya. Nah, di sini ada soal nomor 7. Suatu barisan geometri 16, 8, 4, 2 dan seterusnya. Maka jumlah n suku pertama adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini. Pertama kita tulis dulu ya. Yang diketahui yaitu ada U1 gitu kan, atau A 16, lalu ada U2 8, U3 4, U4 itu 2. Selanjutnya kita mencari rasio. Jadi pakai konsep U1 dibagi U2 sama dengan 16 dibagi 8. Lalu kemudian masukkan rumusnya A per AR sama dengan 16 per 8. Lalu kita eliminasi A dan sederhanakan 6 dan 8-nya. Maka ketemu 1 per R sama dengan 2 per 1. R sama dengan setengah. Setelah R diketahui, selanjutnya kita substitusikan ya ke rumus Sn. Karena apa? Karena yang ditanyakan jumlah n suku pertama gitu kan. Nah, karena R-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kita masukkan aja nilai R-nya dan A-nya juga kita masukkan, 16, sedangkan R-nya adalah setengah. Setelah kita hitung ya, maka hasilnya adalah 32 kali 1 min 1 per 2 dipangkatkan dengan N ya, bukan dikuadratkan, tetapi dipangkatkan dengan N. Terus kalau sudah seperti ini, kita ingat rumus bahwa 1 per 2 dipangkatkan dengan N, maka 1 pangkat N lalu per 2 pangkat N. Dan ingat bahwa 1 dipangkatkan bilangan positif, hasilnya adalah 1. Kenapa N-nya itu bilangan positif? Karena yang namanya banyak suku itu nggak mungkin negatif ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka 2 pangkat N-nya itu kita naikkan ke atas jadi 2 pangkat min N. Terus Sn sama dengan 32, kita kali dengan 1 min 2 pangkat min N, kita ubah menjadi 32 dikurangi 32 kali 2 pangkat min N. Ini kita gunakan sifat perkalian gitu ya. 32-nya kita ubah menjadi pangkat 5. Ingat sifat A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Jadi Sn sama dengan 32 dikurangi 2 pangkat 5 dikurangi N. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-5 adalah 37 dan suku ke-15 adalah 77. Jumlah 11 suku pertamanya adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini? Kita langsung cari tahu. Pertama kita tulis dulu yang diketahui adalah U5 itu nilainya 37 dan U15 nilainya adalah 77. Lalu U5-nya itu kita ubah menjadi A plus 4B sama dengan 37, itu adalah persamaan 1. Lalu U15 sama dengan 77 kita ubah menjadi A plus 14B sama dengan 77, itu adalah persamaan kedua. Setelah ini ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita akan eliminasi A. Nah, jadi kita tulis ulang lagi ya, dan eliminasinya adalah min. Kenapa? Karena sama-sama A positif. Maka hasilnya adalah min 10B sama dengan min 40. B-nya adalah 4. Setelah itu kita substitusikan B ke persamaan 1, maka A ditambah 4B sama dengan 37.
A ditambah 4 kali 4 sama dengan 37. A ditambah 16 sama dengan 37. A sama dengan 21. Kalau sudah ketemu, kalau sudah ketemu nilai A dan nilai B, baru kita mencari nilai 11 suku pertamanya ya. Jadi jumlah 11 suku pertama gunakan S11 sama dengan 11 per 2 kali 2A plus 10B. Kita masukkan nilai A dan B nya, maka ketemu 451. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan 3n kuadrat dikurangi 2n. Jika UN menyatakan suku ke n suatu barisan tersebut, suku ke-25 adalah, ada pilihan jawaban manakah yang paling tepat untuk nomor 9 ini. Pertama kita tulis dulu rumus Sn sama dengan 3n kuadrat min 2n. Itu yang diketahui ya. Nah terus kemudian kita ingat bahwa S1 itu sama dengan U1. Nah masukkan saja satunya ke dalam n-nya. Jadi 3 kali 1 dikuadratkan dikurangi 2 kali 1, hasilnya adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Setelah ini kita cari nilai S2, masukkan 2-nya ke n-nya. S2 sama dengan 3 kali 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali 2 sama dengan 8. Karena 12 dikurangi 4 ya. Lalu ingat bahwa UN itu adalah Sn dikurangi Sn min 1. Jadi untuk U2 itu cara mencarinya adalah S2 dikurangi S1. 8 dikurangi 1 hasilnya adalah 7. Kalau sudah ketemu U2 nya adalah 7 dan U1 nya adalah 1, kita cari B. B itu selisih atau beda, 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita mencari suku ke-25. U25 sama dengan A ditambah 24B. Nah B nya dimasukkan, maka ketemu U25 sama dengan 145. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 ini adalah yang E. Nah selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Rosid dan Nerbi sedang asik bermain menyusun kartu sehingga membentuk suatu segitiga dengan hanya menyisakan satu kartu paling atas, di mana penyusunan kartunya dilakukan secara bergantian. Tumpukan pertama Rosid menyusun 40 kartu yang terletak di paling bawah, tumpukan kedua Nerbi menyusun 37 kartu, tumpukan ketiga Rosid menyusun 34 kartu dan seterusnya. Ada berapa tumpukan kartu yang berhasil mereka susun? Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A sama dengan 40, U2 nya adalah 37 dan U3 nya adalah 34. Kalau sudah seperti ini kita cari nilai B nya, berarti 37 dikurangi 40 hasilnya adalah min 35. Nah agar tumpukan kartu membentuk segitiga, maka banyaknya kartu terakhir adalah 1. Jadi UN-nya adalah 1. Nah, ini juga disebutkan ya, menyisakan satu kartu paling atas gitu. Jadi UN-nya adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita masukkan UN-nya adalah 1, A-nya adalah 40 dan B-nya adalah min 3. Setelah ini kita hitung saja 1 sama dengan 40 ditambah, nah N dikali min 3 hasilnya min 3N, min 1 kali min 3 hasilnya adalah positif 3. Maka 1 sama dengan 43 dikurangi 3N. 3N sama dengan 43 dikurangi 1. 3N sama dengan 42 dan N sama dengan 14. Jadi banyaknya tumpukan kartu yang berhasil mereka susun adalah 14 tumpukan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Dari suatu deret geometri diketahui suku ketiga adalah 12 dan suku ke-7 adalah 192. Jumlah 8 suku pertamanya adalah, ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini? Nah pertama kita tulis dulu yang diketahui ya, yaitu U3 sama dengan 12 dan U7 adalah 192. Yang ditanya itu adalah S8 ya. Pertama kita cari rasio dulu. U3 dibagi U7 sama dengan 12 per 192. Kita masukkan rumus U3 sama U7 nya. Setelah itu kita eliminasi A dan sederhanakan 12
sama 192-nya. Maka 1 per R pangkat 4 sama dengan 1 per 16. Jadi R-nya adalah 2. Kalau sudah ketemu R-nya, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai R ke persamaan U3 bisa atau U7 bisa. Kita pilih yang U3 saja yang lebih mudah. Jadi U3 sama dengan AR kuadrat, 12 sama dengan A kali 2 dikuadratkan, 12 sama dengan 4A, dan A sama dengan 3. Kalau R-nya sudah ketemu dan A-nya sudah ketemu, selanjutnya kita masukkan ke rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kenapa? Karena R-nya lebih dari 1. Setelah ini kita masukkan saja nilai N-nya adalah 8, R-nya adalah 2, dan A-nya adalah 3. Maka S8 sama dengan 3 kali 255 per 1. Nah, berarti S8 adalah 3 kali 255. Hasilnya adalah 765. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah yang B. Kita masuk ke soal nomor 12. Diketahui barisan geometri dengan suku tengah dan suku pertamanya berturut-turut 96 dan 6. Banyak rasio R bilangan asli yang mungkin dari barisan geometri tersebut adalah, nah ini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini? Pertama kita tulis dulu yang diketahui adalah suku tengah ya. Itu adalah 96 dan suku pertamanya adalah 6. Lalu kita ingat bahwa UT itu sama dengan A kali R pangkat K, dan K-nya sendiri adalah N-1 dibagi 2. Ini khusus untuk geometri ya. Jadi suku tengah sama dengan AR pangkat K, masukkan nilai UT-nya 96, masukkan nilai A-nya itu 6, maka ketemu 16 sama dengan R pangkat K ya, karena kedua ruas dibagi 6. Nah, kalau sudah ketemu R pangkat K sama dengan 16, maka di sini kita misal ya, jika R-nya 16, R pangkat K sama dengan 16, maka K-nya adalah 1 ya, karena R pangkat 1 gitu kan. Lalu jika R sama dengan 4, maka nilai K-nya adalah 2, karena 4 pangkat 2 hasilnya 16. Jika R-nya adalah 2, maka nilai K-nya adalah 4, karena 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jadi ada 3 kemungkinan rasio. Oleh karena itu, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah yang C. Nah, demikianlah video kita ya, membahas soal-soal tipe TKA Matematika SMA MA. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Semoga kamu bisa meraih hasil yang maksimal di TKA Matematika berikutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.